Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, saya akan menggunakan rekaman video ini untuk menjelaskan tentang complex sentences atau kalimat kompleks. Tapi kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang noun and adjective clauses atau klausa kata benda dan klausa kata sifat. Oke. Dimulai dengan noun clause atau klausa kata benda. Kemarin kita sudah belajar tentang part of speech. Kita tahu kalau dalam bahasa Inggris, noun itu berfungsi atau kategori katanya itu adalah sebagai kata benda. Nah, kata benda ini dia bisa berfungsi sebagai subjek, objek, dan juga object of prepositions ya. Jadi dia punya 3 job desk. Nah, ini yang sudah saya kasih tebal, huruf tebal, oke? Nah, yang kedua adalah kenapa dia disebut dengan klausa kata benda? Salah satunya adalah karena dia ditemani oleh non-clause connectors, ya. Karena dia ditemenin sama kata hubung non-clause. Nah, kata hubung non-clause yang paling familiar sama kita mungkin yang pertama itu ada what, when, where, why, sama how. Ya, ini yang paling familiar. Untuk lebih banyaknya lagi nanti bisa dilihat di slide sebelumnya. Jadi ingat-ingat ya, ada yang disebut dengan non-clause itu, salah satunya dia ditemani dengan non-clause connectors, oke, yang ada di sini. Jadi dia bukan cuma sebagai kata tanya ya, ternyata dia juga bisa jadi kata hubung non-clause. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis kalimat yang menunjukkan si non-clause ini berfungsi sebagai subjek, objek, sama object of prepositions. Yang pertama, yang sebagai subjek di sini kita bisa lihat kata yang saya highlight abu. Okay. What he said yesterday was funny. Nah, karena dia ditemani sama non-clause connectors, dia ditemaninya sama kata what. Ya, jadi meskipun dalam satu kalimat ini, ya, dia ada subjek, ada verb, tapi karena dia ditemani oleh non-clause connectors, artinya dia bisa jadi subjek. Oke, okay? What he said yesterday, makanya boleh di sini ada verb, bukan boleh lagi, tapi harus ya. What he said yesterday was funny. Nah, jadi coba hati-hati nanti kalau misalnya ketemu tipe-tipe kalimat seperti ini. Yang kedua, sebagai objek. Seperti yang kita tahu ya, kalau objek itu dia suka ada di belakang. Jadi contohnya kayak gini. I like what he said. Saya suka apa yang dia bilang. Gitu maksudnya ya. Jadi subjeknya adalah I, kata kerjanya atau predikatnya adalah like, dan objeknya adalah what he said. Subjeknya adalah saya, predikatnya adalah suka, apa yang dia bilang itu dia, kalau dalam bahasa Inggris, itu dia sebagai objek ternyata. Nah, ini close connectors-nya juga what, ya. Yang terakhir sebagai object of preposition, sambil mengingat lagi, prepositions itu ada kata apa aja. Oke, okay? Contoh kalimatnya adalah I am proud of what he said. Nah, di sini kita bisa lihat ada kata prepositions of, lalu ditemani sama non-clause. Makanya dia disebut sebagai object of prepositions. Nah, ini sudah dijelaskan 3 fungsinya. Yang terakhir, some non-clause connectors can double functions as a subject. Nah, ini ada informasi baru lagi nih. Jadi non-clause connectors yang berarti ini ya, what, when, where, why, how, dan yang lainnya, itu ternyata dia juga bisa berfungsi sebagai double functions. Dia juga sebagai subjek juga dia bisa. Nah, contohnya kayak gini. Whoever is available needs to help with the emergency. Jadi kalau misalnya nanti katanya langsung misalnya whoever is available, itu dia juga bisa sebagai subjek ya, karena dia sebagai fungsinya bisa double gitu, bukan cuma sebagai connectors, dia juga bisa sebagai subjek. Oke, supaya bisa langsung praktek, sekarang kita akan langsung ke soal. Oke. Nah,
I have two questions. Saya punya dua pertanyaan. Boleh di-pause dulu videonya sambil menganalisis mana kata kerjanya, mana subjeknya, atau misalnya yang lainnya. Kita sekarang mulai dari nomor satu dulu. Kalau misalnya sudah ketemu jawabannya, kita samain ya. Nah, nomor satu questionsnya adalah was bla 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 was late cause many problems. Oke. Okay. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si kata kerjanya itu ada dua ya. Yang pertama itu di sini ada late. Oke, okay, wait a minute. Nah, oke. Okay. Tadi udah tahu jawabannya ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita sampai telaah lagi deh kenapa jawabannya yang tadi. Dari kata bla 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 was late cause many problems, di sini verbnya itu ada dua. Yang pertama verbnya adalah was dan yang kedua verbnya adalah cause. Nah, di sini kita kan punya dua kata kerja. Seperti yang saya bilang, dalam satu kalimat itu tidak boleh ada dua kata kerja. Artinya jawaban yang B ini sudah pasti salah karena dia kata benda memang betul kata benda ya, the driver. Tapi karena tidak ada kata hubungnya, tidak ada connectors-nya, jadi nggak bisa ya satu subjek untuk dua kata kerja. Yang there juga nggak bisa karena sama kasusnya sama kayak the driver. Because juga dia nggak bisa. Karena because itu masih ingat kemarin because adalah kata hubung adverb connectors, dan dia tidak bisa double function sebagai subjek ya. Artinya dia di sini butuh subjeknya dulu. Makanya yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Oke. Yang A ya jawabannya. Nah, di soal yang kedua di sini, oke, kata kerjanya adalah was, ya. On television made me angry. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya kalau dalam satu kalimat yang meskipun simple seperti ini, tapi kalau misalnya ada dua kata kerja, artinya dia butuh kata hubung. Oke. Jadi kalau dia butuh kata hubung, artinya jawaban nomor A, B sudah pasti salah. Oke. Jawaban yang tepat itu antara C sama yang D. Ingat, tadi saya bilang di slide sebelumnya, jadi si non-close connectors ini, dia juga bisa berfungsi sebagai double functions, ya. Jadi dia juga bisa sebagai subjek. Nah, di sini kita harus tahu nih memang konteks yang paling tepat untuk nomor 2 itu adalah yang C. Ya, jadi what was on television made me angry. Jadi maksudnya, aduh, apa yang ada di televisi itu membuat saya marah. Dan itu betul ya. Jadi itu dia sebagai si subjeknya. Nah, kayak gitu. Semoga nggak bingung ya dengan video. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang adjective clause. Setelah tadi kita sudah membahas tentang non-clause. Oke. Okay. Oke, setelah tadi kita belajar tentang klausa kata benda atau non-clause. Sekarang kita pindah ke adjective clause, ya, klausa kata sifat. Nah, kalau tadi non-clause itu dia fungsinya sebagai subjek, objek, atau dia juga sebagai object of prepositions. Kalian harus ingat kalau adjective itu di part of speech dia berfungsi untuk menjelaskan kata benda, ya, describing noun. Contohnya beautiful girl. Beautiful-nya itu adalah kata sifat, kata bendanya itu adalah girl. Nah, jadi si adjektifnya dia job desk-nya itu menjelaskan si kata bendanya.
Beautiful girl artinya gadis yang cantik. Nah, sama dengan adjective clause ini, dia describes a noun. Dia mendeskripsikan kata benda. Oke. Okay? Nah, kalau tadi ada beberapa non-clause connectors, sekarang kita belajar adjective clause connectors. Pasti dulu di SMA pernah belajar who, which, that, when, sama why. Who untuk orang, which untuk barang misalnya, that juga bisa untuk barang. Nah, ini sebenarnya kalian sudah pernah belajar zaman SMA, sekarang kita hanya mendalami aja. Oke, sekarang kita belajar dari yang sentence pertama. Seperti biasa ya, yang saya highlight berarti itu dia adalah si adjective clause-nya atau clause kata sifatnya. The actor who she likes is talented. Nah, di sini di kalimat pertama kita bisa lihat kalau si adjective clause-nya, yaitu who she likes, dia tidak berfungsi sebagai subjek atau dia tidak berfungsi juga sebagai objek. Karena di sini fungsi dia untuk di-highlight adalah dia menjelaskan, ya. Jadi subjeknya tetap the actor, verbnya tetap is. Oke, the actor is talented. The actor who she likes itu menjelaskan aktor yang dia sukai. Nah, katanya aja udah yang dia sukai ya. Jadi dia fungsinya hanya sebagai menjelaskan. The actor who she likes is talented. Atau kalau dia menjelaskan objek, ya, karena di sini subjeknya adalah I, kata kerjanya adalah like, dan objeknya adalah the actor. Nah, dia biasanya bersebelahannya dengan si objeknya. I like the actor who she likes. Oh, saya suka aktor yang dia sukain. Ingat ya, adjective itu dia menjelaskan kata benda. Oke, okay? Bukan berfungsi sebagai kata benda atau berfungsi sebagai subjek, objek atau object of prepositions. Nah, kasusnya sama kayak yang tadi, some adjective clause can double functions as a subject. Jadi, ada beberapa clause connectors, adjective connectors yang bisa berfungsi sebagai subjek juga. Ini biasanya dia ditemani sama kata kerja. Biasanya ya, tapi nggak selalu. Tapi yang bisa dipakai hanya who, which, sama that. Contohnya kayak gimana, Miss? Nah, contohnya kayak gini. For example, ada kalimat the actor who plays in that movie is very talented. Contohnya. Nah, kata yang di-highlight ini adalah adjective clause. Dia menggunakan clause connectors who, ya. Dan ini bisa langsung ditemani sama kata kerja karena dia berfungsi sebagai subjek juga gitu. Kenapa pakai who? Karena ini menjelaskan orang ya, the actor. The actor who plays in that movie is very talented. Subjeknya, subjek dari kalimat ini tetap the actor dan verbnya adalah is. Nah, si who plays in that movie ini dia berfungsi sebagai kata penjelas, ya, menjelaskan, mendeskripsikan. Nah, itu job desk-nya si adjective clause. Sekarang kita belajar bagaimana cara si TOEFL ngetes kita dengan menggunakan adjective clause. Seperti yang tadi saya bilang, ingat-ingat ya, kalau misalnya ini tuh sebenarnya kayak tadi who, which, that, itu kalian sudah pernah belajar mungkin di SMA. Oke, kita mulai dari questions yang number 1. Oke, the gift blah 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 selected for the bride was rather expensive. Nah, bisa langsung di-pause dulu videonya sambil menganalisis kalimatnya. Sambil menganalisis kalimatnya, sambil kalau udah tahu jawabannya, nanti kita akan samain ya. Oke, kita ke questions number 1 dulu. The gift blah 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 selected for the bride was rather expensive. Kalau sudah terbiasa, pasti kalian langsung tahu. Kata kerjanya itu di sini ada selected. Oke. Yang kedua di sini ada was. Artinya kita butuh connectors. Kita butuh kata hubung yang sesuai. Subjeknya
di sini adalah the gift. Nah, di sini the gift. Ingat lagi, the gift itu apakah dia benda atau misalnya orang. Kalau orang, dia pakai who. Kalau kata benda, dia pakai which. Ya. Nah, di sini pilihan jawabannya ada because, was, since, sama which, we. Kalau yang sudah hafal, pasti langsung tahu jawabannya yang mana ya. Nah, yang was salah, karena ini dia kata kerja juga kan ya. This was is also functions as a verb. Okay, jadi dia nggak mungkin dong nambah-nambahin kata kerja. Because, dia kalau because itu, dia butuh subjek. Ya, dia butuh subjek, jadi dia nggak bisa sendirian. The gift because selected, bisa juga pakai rumus nggak enak, Miss. Oke. Nah, yang paling tepat di sini adalah which we, ya. Karena which ini kata hubung yang digunakan untuk menjelaskan ya, sebagai fungsinya adjektif, menjelaskan benda yaitu adalah the gift. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Untuk nomor 1 ya. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 2. Oke. Questions number 2, silahkan boleh di-pause dulu untuk analisis kalimatnya. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke. Blah 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 is on the table has 4 sections. Oke, kata kerjanya di sini ada is. Nah, terus yang kedua kata kerjanya juga di sini ada has ya. Oke, jadi kita nggak mungkin pilih the notebook, karena the notebook ini dia cuma satu subjek, nggak mungkin dipakai untuk dua kata kerja. Oke, di sini the notebook which, jawabannya memang ini ya. Terus yang ketiga because the notebook, masih ingat kemarin kalau misalnya kata because di depan, artinya dia butuh diakhiri koma, sedangkan di kalimatnya nggak ada ya. So, number C is the wrong. In the notebook, ingat-ingat, in itu adalah object of prepositions, dan object of prepositions itu tidak bisa menjadi subject. Jadi, jawaban nomor 2 sudah pasti adalah jawaban nomor 2 adalah yang the notebook which is on the table has 4 sections, which is ya, karena which ini dia menjelaskan sebenarnya itu adalah the notebook. Nah, mungkin untuk adjective sama noun clause, latihannya segini dulu, semoga bisa dipahami. Kalian bisa explore lebih banyak lagi tentang noun clause dan adjective clause, dan juga bagaimana cara stop ngetesnya. Setelah ini saya akan akhiri video ini. Thank you for listening my video until the end. Bye class. Okay.